dia membahas tentang local hidden variable. Local hidden variable. Jadi prinsipnya gini ya Pak Ibu, tadi kan dikatakan teori kuantum komplit gitu ya. Jadi dia nggak perlu itu yang namanya local hidden variable. Kalau kita introduksikan atau kita tambahkan local hidden variable justru keliru. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tahun 30-an itu von Neumann itu sudah membuktikan secara matematik ya bahwa teori apapun nanti yang memiliki prediksi yang serupa dengan teori kuantum itu pasti dia tidak memiliki hidden variable. Dia nggak nyebut lokal. Pasti tidak memiliki hidden variable. Kalau punya hidden variable pasti salah gitu ya. Nah, ini tahun 30-an kalau nggak salah ya. Kemudian tahun 55 itu David Bohm itu justru menunjukkan dia membuat membuat skema teori kuantum gitu ya, tapi menggunakan hidden variable dan itu prediksinya persis sama dengan teori kuantum. Jadi Bohm itu membantah von Neumann dengan dia nggak langsung membantah logika von Neumann, tapi dia menunjukkan bahwa dia bisa membuat teori kuantum yang persis sama tapi menggunakan hidden variable. Nah, bedanya Bohm itu ternyata hidden variabelnya itu non-lokal. Jadi Bohm itu menggunakan non-lokal hidden variable. Hidden variable. Ya. Nah, si Bell ini berikutnya, dia tertarik, oh ternyata teori kuantum itu bisa jadi memang tidak lengkap, gitu ya. Karena ternyata kok Bohm itu sudah membuat sesuatu yang mustahil, jadi von Neumann itu menunjukkan sebelumnya itu bahwa hidden variable itu mustahil, ternyata Bohm menunjukkan bahwa dia bisa membuat teori kuantum yang menggunakan non-lokal hidden variable. Ya. Nah, Bels itu membuat persamaan yang, jadi dia merumuskan sesuatu yang kalau tadi prediksi empiris antara Bohr dan Einstein itu sama gitu ya. Nah, Bels itu membuat skema yang prediksi empirisnya beda. Prediksi empirisnya berbeda ya. Yang disebut sebagai Bell's inequality ya. Mungkin gambarnya seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu untuk membahas Bell's inequality, mungkin kita jeda sebentar ya. Silahkan jika ada yang didiskusikan dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sambil jeda ya. Ini tanpa dua kuliah terakhir yang kita dengar ini akan sangat sulit untuk memahami epilog dari buku filsafat sains yang menjadi referensi Bapak Ibu ya. Tanpa dua kuliah ini ya kayak bingung baca itu nanti ini sebetulnya apa. Jadi setelah dua kuliah itu nanti kita baru bisa masuk ke epilog ya, karena ini menjadi sangat fundamental bagi mata kuliah filsafat sains itu, karena mekanika kuantum itu sebetulnya adalah titik balik dari logiko positivistik ya, yang sudah mengawal sains itu mungkin selama 100-200 tahun terakhir. Nah itu ternyata di satu abad terakhir ini, hampir satu abad ya, 90 tahun lebih lah ya, 90 tahunan ya, mulai konferensi Solvay itu, ini benar-benar menggoyahkan dasar dari filsafat sains, sehingga filsafat sains yang paling empirik pun sekarang sudah moving ya, dan banyak ahli sedang mencari filsafat sains yang lebih bisa menjawab tantangan zaman. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin forum ini kalau ada yang nggak memahami, karena saya akan ada 1-2 kuliah tambahan ya minggu ini untuk mengclosing kuliah kita sambil mengumumkan
ujian akhir semester kita ya. Jadi ada satu kuliah akhir yang isinya adalah epilog ya, bab 12 itu. Bab 12 itu yang kalau Bapak lihat ada bagian tentang fisika teoritiknya cukup banyak, itu mungkin sebagian saja kita bahas, tapi epilog itu mungkin akan lebih kita tekankan dari sisi filsafat sains ya. Sebetulnya kalau sudah mendengarkan 2 kuliah terakhir Pak Budi Sulis dengan baik itu ke bagian fisika teoritik di sana menjadi lebih mudah ya. Jadi sebelum nanti diteruskan Pak Budi Sulis lagi, saya ingin mengingatkan kita semua ya, bahwa problem yang diciptakan oleh quantum theory ini memang luar biasa ya. Menurut para filsuf jauh di atas problem filosofi yang dihasilkan atau yang menjadi impact dari teori relativity. Jadi boleh dianggap quantum theory itu adalah sebuah teori yang hasilnya itu demikian dahsyat, banyak sekali diterapkan di mana-mana. Prediksi-prediksinya itu juga demikian dahsyat. Yang menjadi menarik yang sudah dijelaskan Pak Budi sebelumnya juga, ini hasil karya cipta banyak orang ya, keroyokan ini. Banyak banget ya, mulai dari Max Planck ya, Albert Einstein itu sendiri, Louis de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Max Born, dan masih banyak lagi ya. Apalagi kalau diurut sampai sekarang, waduh, udah luar biasa aja. Richard Feynman, ada Higgs, ada banyak sekali ya. Dan di bagian paling fundamentalnya, dia ini malah menggugat filosofi empirisme dan logiko-positivisme pada taraf yang paling fundamentalnya. Nah, ini yang sedang kita dengarkan ini adalah sebuah proses panjang ya, perjalanan yang akan terus ini sampai saat ini belum selesai ya. Kemarin saya dapat disertasi doktoral ya, khusus membahas mengenai impact-nya mekanika kuantum ini ke philosophy of science dari Perancis kalau nggak salah ya Pak Budi ya kemarin tuh ya. Ya, doktor filsafat itu Pak. Ya, doktor filsafat ya. Filsafat ya. Jadi memang ya kita beruntung ya ada di sebuah zaman di mana interaksi sains dan filsafat itu sampai pada taraf yang sangat indah ya, karena filsafat itu sempat kayak bercerai dengan sains itu. Kemudian mulai disadari kepentingannya lagi. Nah, 100 tahun terakhir ini malah menjadi topik yang menarik ya, bahwa para fisikawan dan para saintis mau nggak mau, suka nggak suka harus jadi filsuf juga. Kalau nggak bisa jawab banyak hal. Jadi science without philosophy itu jadi nothingness ya. Itu nanti seperti yang Anda lihat kan, gelar doktor kebanyakan tuh PhD ya, dokter filosofi. Jadi kalau nggak sampai taraf filsafatnya, banyak hal nggak bisa dijawab. Ya, apalagi kalau kita bicara sains dalam arti lebih luas ya. Sekarang ini sains sudah luas banget, tidak hanya fisika, kimia, biologi ya. Ada psikoterapi, itu termasuk kuda hitam sains yang sering dibicarakan orang ya.